Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, apa kabar? Sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita masih melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin ya anak-anak. Kita masih belajar bersama tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan IPA, materi pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Tahukah anak-anak apa fungsi dari telinga? Ya, benar sekali anak-anak. Fungsi telinga yaitu ada 2. Yang pertama sebagai alat pendengaran dan yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Nah, bagian-bagian telinga dapat dilihat pada gambar berikut ini ya anak-anak. Ini adalah gambar bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Bagian-bagian telinga ini mulai dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga antara lain ada daun telinga, fungsinya menangkap getaran bunyi. Selanjutnya lubang telinga, fungsinya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, ini merupakan liang telinga, fungsinya menghalangi debu dan air yang masuk. Selanjutnya pada bagian ini anak-anak, ini adalah gendang telinga, fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, pada gambar ini merupakan bagian telinga yaitu tulang-tulang pendengaran, fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, bagian ini disebut saluran setengah lingkaran, fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, pada gambar yang seperti siput ini disebut koklea atau rumah siput. Fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya pada bagian ini anak-anak, ini merupakan saluran eustachius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah faring. Nah, ini semua merupakan bagian-bagian telinga dan fungsinya ya anak-anak. Nah, bagaimana proses mendengar bunyi? Yuk kita simak prosesnya. Proses mendengar bunyi, getaran dari sumber bunyi. Kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di liang telinga. Selanjutnya bunyi menggetarkan gendang telinga. Nah, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Selanjutnya saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak dan otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Seperti itu ya anak-anak proses mendengar bunyi. Nah, selanjutnya kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada juga orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber dan tinggi
rendahnya bunyi. Anak-anak semua indera pendengarnya masih baik semua ya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Ya, telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat ya anak-anak. Nah, caranya bagaimana? Ya, cara merawat telinga yang baik dan benar itu seperti ini ya anak-anak. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Kemudian jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran malah menjadi lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT ya anak-anak. Dokter THT itu yang menangani bagian pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan. Nanti ketika anak-anak pergi ke THT, ke dokter THT, kotoran telinga yang banyak itu akan dibersihkan. Nah, selanjutnya, jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga kita tidak rusak. Nah, demikian penjelasan materi hari ini. Untuk tugasnya, silahkan pada muatan IPA, anak-anak gambarlah indera pendengar telinga dan tulislah nama bagian-bagian telinga. Nah, anak-anak bisa menggambarkan pada buku tulis atau pada buku gambar ya. Gambarkan dengan gambar yang lebih besar ya, jangan terlalu kecil ya, karena nanti bisa dituliskan bagian-bagiannya dan fungsinya juga masing-masing ya. Seperti itu, anak-anak bisa melihat gambarnya pada materi yang dari Bu Ida atau yang dari buku tematik 4A halaman 26 ya. Seperti itu. Gambarnya nanti silahkan digambar yang rapi ya anak-anak, tidak perlu terburu-buru dalam menggambar ya. Yang penting gambarnya rapi, tulisannya rapi, seperti itu. Selamat mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.